tidak mungkin biar saja kita pasrah saja atau apa segala macam, karena ibu-ibu di sini para pejuang kayak gitu. Jadi pasti sudah selalu mencari strateginya apa untuk bisa mengatasi semua perubahan yang sedang terjadi saat ini. Mosinto artinya bekerja bersama-sama dengan basis kebudayaan yang kami miliki, membangun kepercayaan kembali bersama-sama dengan masyarakat, lalu bekerja bersama-sama untuk membangun Poso yang lebih baik pasca konflik kekerasan. Dan basisnya, metodenya adalah pendidikan. Kalau mereka mendapatkan pendidikan, maka mereka mampu untuk kemudian memperjuangkan diri mereka, memperjuangkan hak mereka, memperjuangkan keadilan bagi diri mereka. Nama saya Martin Jebaliona, asal dari Kelurahan Bukit Bambu, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kabupaten Poso. Saya bergabung dengan kegiatan yang ada di Mosinto yang sebagai ketua adalah Ibu Lian Kogali, karena saya merasa bahwa ikut di kegiatan-kegiatan ada banyak manfaat yang dapat merubah secara pribadi bagi saya seorang perempuan. Banyak hal perubahan-perubahan yang saya dapatkan. Iya, nama saya Lina Laando. Pertama saya bergabung dengan Mosinto saat itu ada kegiatan sekolah perempuan tahun 2011. Saat konflik Poso terjadi itu saya berumur sekitar 45 tahun. Saya sebagai korban konflik juga. Kami belajar ada 9 kurikulum. Salah satunya di situ adalah agama toleransi dan perdamaian. Di situ kami banyak belajar tentang agama masing-masing. Dan di situ yang kami dapatkan dapat merubah pola pikir, kemudian dapat merubah posisi. Pada saat dibentuknya sekolah perempuan angkatan pertama itu, saya sendiri tidak direkrut. Ya, tapi karena saya lihat ada teman-teman yang ada kegiatan, saya katakan apakah saya boleh ikut supaya saya juga bisa ada sedikit ilmu, ada pengalaman. Kemudian maka saya pun dipanggil untuk bergabung bersama. Harus ada satu ruang pertemuan untuk membicarakan apa yang sementara terjadi. Nah, ini yang terjadi di sekolah perempuan kemarin. Ketika kami bukan hanya menerima materi saja, materi tentang agama toleransi dan perdamaian atau berkunjung ke rumah ibadah, tetapi kami saling bercerita tentang bagaimana pengalaman kami saat konflik. Bagaimana keadaan rumah kami saat konflik, bagaimana posisi kami saat mengungsi. Nah, sama-sama. Saya sebagai Kristen bercerita bahwa rumah saya habis terbakar. Kami lari, kami sengsara di pengungsian. Nah, begitu juga teman-teman yang Muslim, mereka cerita juga mereka lari untuk menyelamatkan hanya dengan keluarga saja, meninggalkan semua apa-apa. Lalu kita simpulkan bahwa saya sebagai Kristen, teman-teman sebagai Muslim merasa, istilahnya kami sama rasa dan sama rata, rumah kami habis terbakar dan semua kami lari. Nah,
melalui ruang ini kami boleh simpulkan bahwa pelakunya bukan kita, tetapi orang-orang. Nah, tugas kita untuk menjahit kembali perdamaian yang sudah hancur ini. Melalui itu kami bersepakat untuk perempuan-perempuan yang ada waktu itu bersepakat untuk menjadi jembatan perdamaian. Karena pada saat itu kami dari berbagai agama, baik teman-teman yang dari Muslim, kemudian yang Kristen maupun yang Hindu. Itu kami sama-sama semua, dan pada saat itu situasi masih sangat mencekam. Tetapi kami dari anggota sekolah perempuan itu sama-sama ke Poso menyuarakan tentang perdamaian, bahwa ayo kita ke Poso, Poso itu tidak apa-apa, Poso itu aman. Menurut saya bukan sangat mampu, tapi sangat luar biasa, karena saya sebagai korban konflik bisa menjadi penyintas. Kalau saya mau cerita, pertama kali saya ditugaskan, ini kami sudah selesai sekolah perempuan, berarti 3 desa ini sudah aman. 3 desa ini, 3 kelurahan ini sudah menjadi jembatan. Nah, bagaimana caranya kami untuk menjembatani kembali dengan tempat-tempat yang lain, desa-desa yang lain? Maka Ibu Lian menugaskan saya untuk menjadi fasilitator, membangun kembali 8 kelurahan yang ada di Kabupaten Poso dengan merekrut anggota dari 3 komunitas Muslim, Kristen, dan Hindu untuk belajar bersama-sama. Nah, ini saya pikir sangat berat sekali sebenarnya, tapi yang memotivasi saya, kenapa saya bisa berubah? Pasti mereka juga akan berubah. Itu yang mendorong saya sehingga saya bisa melakukan itu. Dari 3 desa, kemudian kita buka ruang lagi untuk lebih banyak lagi desa untuk berkumpul. Dan kita sudah saling mengenal bahwa yang berkonflik ini sebenarnya bukan kita. Nah, ini lalu kami buat satu pertemuan yang untuk membicarakan bahwa bagaimana caranya kita harus menciptakan kembali perdamaian yang ada di Kabupaten Poso ini. Nama saya Sri Tati Rakota. Ya, saya bergabung dengan Ibu Lian Gogali. Sudah kenal dari semenjak kita dipermasalahkan dengan pihak perusahaan karena kita adalah pemilik pagar Sogili. Ya, jadi kita banyak bertemu dengan Ibu Lian Gogali. Yang kemarin-kemarin Ibu Lian Gogali sering mengunjungi kami ke rumah. Nama saya Mary Tada. Saya bergabung dan berkenal dengan Ibu Lian Gogali ini pada saat kami merasakan dampak dari bendungan ini mengenai perusahaan. Pada saat itu kami mencari dengan siapa kami akan mengadukan hal ini. Mencari maksudnya supaya ada institut atau yang bisa membantu kami untuk menyuarakan ini. Perubahan yang pertama tadi, yang awalnya kami merasa hanya sendiri ya, tidak ada tempat bagaimana. Tapi dengan hadirnya Ibu Lian pada saat itu untuk membawa kami untuk bagaimana jalur-jalur sehingga membawa dampak positif kepada kami. Sehingga kami juga kita tahu bagaimana cara jalur kemana yang harus kami lakukan dengan pengawalan Ibu Lian ini. Dampaknya begitu besar dan sangat luar biasa. Ya, sempat kami kemarin hampir putus asa karena pikir kami tidak ada yang mau membela kami, di pihak kami tidak ada. Tapi kami bersyukur ketika beberapa tahun kemarin hadirnya Ibu Lian Gogali di rumah ikut memperkuat kami, dan dengan sendirinya apa yang menjadi kerinduan hati kami, isi hati kami kemarin bisa tersalurkan. Itu semua karena difasilitas oleh Ibu Lian Gogali. Dan sehingga sampai dengan saat ini kelompok kami di sana itu masih terus
maksudnya terjalin dengan baik dengan hadirnya Ibu Lian. Itu dampak-dampak yang positif yang kami alami dengan hadirnya Ibu Lian. Yang lulusan sekolah perempuan dan sekolah pembaharu desa itu sudah ada yang menjadi kepala desa, ada yang menjadi anggota dewan, ada yang menjadi majelis adat, menjadi majelis di gereja, termasuk saya salah satu. Banyak sekali perubahan. Dengan hadirnya Ibu Lian Gogali banyak sekali perubahan. Ya, yang kemarin-kemarin sebagian dari perempuan yang tidak berani menyuarakan haknya, ya, dan banyak sekali permasalahan terjadi di kalangan perempuan. Tetapi dengan adanya Institut Musintuwu ini dan Ibu Lian Gogali, semua bisa tersalurkan, semua bisa disampaikan. Ya, kalau mau dikatakan itu, khususnya kalau saya, sangat banyak perubahan. Yang sosial spasial atau pemetaan sosial. Saya mau menjelaskan bahwa ke depan kita punya tahapan seperti ini kira-kira sebelum jadi untuk geososial spasial. Jadi itu dua yang berbeda tapi digabung. Perubahan yang terjadi, apapun bentuk perubahannya itu adalah hasil kerja bersama-sama. Karena saya tidak yakin bahwa saya melakukannya sendiri gitu. Istilahnya kalau misalnya saya melakukan sesuatu tapi kalau misalnya tidak direspon, ya itu tidak akan menimbulkan perubahan apapun. Jadi bagi saya itu adalah kerjasama bersama. Jadi setiap perubahan itu adalah hasil dari kerjasama dan proses yang saling menguatkan satu sama lain sih. Bukan hasil saya sendiri. Saya tidak pernah mempercayai bahwa itu karena saya gitu. Saya bisa bertahan di program ini karena memang terinspirasi dan akan berusaha bagaimana bisa merubah juga perempuan-perempuan yang ada itu. Motivasi saya sampai hari ini, ketika saya bisa dirubah, saya ingin merubah orang. Sangat, karena saya sendiri mengidolakan beliau. Ya, saya sendiri walaupun saya dipanggil. Kalau di Musintuwu ini sekarang orang bilang saya neneknya di Musintuwu, tapi justru saya bilang saya ada bahasanya kami di sini kalau orang yang maksudnya dituakan, yang maksudnya bukan cuma dituakan, dihormati, itu Ibu Lian. Yang menginspirasi kami semangatnya luar biasa, perjuangannya luar biasa, ya, dengan keadaan fisiknya kita tahu bersama dan kita lihat bersama. Yang sangat menginspirasi bagi saya bagaimana Lian itu bisa berbagi ilmu bagi sesama perempuan. Karena di Musintuwu itu yang direkrut di Musintuwu bukan orang yang punya pendidikan, bukan orang yang punya gelar, tetapi di Musintuwu itu yang dicari adalah perempuan akar rumput. Jadi kami mulai dari yang paling bawah sampai kami bisa setara dengan yang punya titel yang berpendidikan tinggi. Halaman juga buat Dena di sini. Semua dikasih ini ya. Pertama, saya itu bekerja di sini itu justru karena terinspirasi pada cerita-cerita perempuan yang pernah saya temui waktu pas pengungsian saat konflik Poso masih terjadi. Saya terinspirasi justru pada semangat dan juga
keulitan mereka kayak gitu. Dan karena itu menurut saya hadir di sini untuk juga ikut menjadi bagian berkontribusi bersama-sama dengan ibu-ibu yang luar biasa ini kayak gitu. Jadi bagi saya sebenarnya yang sedang terjadi itu adalah saling menguatkan gitu ya antara ibu-ibu dengan saya begitu. Saya itu belajar banyak, sangat belajar banyak. Saya itu berproses dan bertumbuh itu setiap kali dengan setiap personal ibu-ibu yang ada kayak gitu. Jadi kalau mereka mengucapkan terima kasih, saya justru yang kayaknya saya itu memiliki perjalanan spiritual yang indah sekali justru karena kehadiran ibu-ibu gitu, merespon apa yang saya impikan. Jadi kan saya menjalani kehidupan yang saya mimpikan kayak gitu ya, yaitu bisa punya kontribusi terhadap masyarakat secara khusus pada perempuan. Sama yang udah buat enak. Sepeda sekali. Rumput itu bagus. Jadi jangan dipacul sebenarnya. Kalau halaman baru Di mata saya pribadi, Lian adalah seorang perempuan walaupun kondisi tubuhnya cacat, boleh dikatakan cacat, tapi dia adalah perempuan, adalah seorang pejuang yang tangguh untuk perempuan. Jadi begini, saya itu kan kembali untuk membayar hutang saya kepada ibu-ibu yang saya wawancara saat konflik Poso. Saya itu dalam rangka membayar hutang, dan ketika ada penghargaan atau apapun apresiasi yang diberikan sama saya, menurut saya hutang saya bertambah. Jadi, karena saya tidak melakukannya untuk mendapatkan apresiasi atau untuk mendapatkan penghargaan. Saya melakukannya karena saya berhutang banyak pada kehidupan yang saya dapat. Penghargaan atau award yang selama ini saya dapatkan itu harusnya bukan untuk saya, tapi untuk ibu-ibu. Untuk ibu-ibu yang selama ini mau dan bersedia dengan semua situasi yang sulit pada mereka, karena situasi mereka lebih sulit daripada saya, dan mau bersama-sama dalam gerakan ini. Jadi setiap penghargaan yang saya dapatkan harus dikembalikan untuk sebesar-besarnya, untuk sebaik-baiknya justru untuk para perempuan dan juga anak-anak muda, anak-anak dan siapapun yang berkenan bekerja bersama-sama dengan saya gitu kira-kira. Dan Lian harus terus semangat untuk perempuan Poso. Semoga Bu Lian terus diberi akal budi, diberi kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, dan Ibu Lian terus menjadi wanita pejuang yang tangguh, Kartini masa kini, yang bisa membela hak rakyat yang kecil, terutama dari kaum gender. Ya, kami selalu berharap Ibu Lian selalu ada di depan kami. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kalau pada Ibu Lian. Saya sangat terharu, bangga dengan Ibu Lian. Mungkin tanpa beliau kami lalu itu, mungkin kami tidak mendapatkan apa-apa dari kerugian yang kami alami. Tapi dengan dorongan beliau, sampai dengan sekarang saya sendiri sangat banyak dibantu, khusus pribadi. Apalagi kelompok-kelompok kami sampai Ibu Lian menurunkan itu dulu bantuan tanpa dengan bunga kami, pada saat kami betul-betul terpuruk pada saat itu. Tapi beliau
mengalokasikan itu dana sehingga kami bisa kuat hingga sampai sekarang juga kami tetap bisa bertahan. Begitu juga ibu-ibu yang ada sampai dan saat ini sangat berterima kasih. Jadi kedepannya kami cuma berharap semoga Ibu Lian tetap kuat, sehat dalam menjalani tugas aktivitasnya yang mulia ini. Itu yang saya sampaikan. Kalau menurutku saya hanya bilang banyak terima kasih kepada Ibu Lian untuk ilmu pengetahuan yang sudah diberikan kepada saya, pembelajaran sudah diberikan kepada saya, dan saya akan berusaha pembelajaran yang diberikan, pengetahuan yang diberikan kepada saya untuk mentransfer kembali kepada orang lain. Bagi saya, untuk ibu-ibu, semua proses yang kita sudah lalui sama-sama, baik itu proses yang sangat emosional maupun yang membutuhkan tenaga fisik gitu ya, itu adalah proses untuk menjadi manusia yang sebaik-baiknya, manusia yang bisa berkontribusi pada lebih banyak orang gitu. Karena saya rasa yang paling penting itu adalah energi perubahan yang sudah dirasakan bersama-sama atau yang sudah diciptakan bersama-sama atau yang sudah dihasilkan bersama-sama, itu perlu dijaga energinya agar dia tidak berhenti hanya pada satu orang atau hanya pada ibu-ibu. Dia perlu lebih meluas, dia perlu lebih menjangkau banyak orang. Karena itu saya semua yang ibu-ibu dapat, semua yang ibu-ibu maknai dari proses bersama-sama selama di Mosintowo maupun juga bukan di Mosintowo, jangan berhenti pada ibu, tapi berhenti pada pada kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi terus dilanjutkan. Hanya dengan cara begitu menurut saya energi ya atau semangat yang memang ditumbuhkan di Mosintowo itu bisa terus berkelanjutan. Dia tidak berhenti pada pribadi Lian Gogali kayak gitu. Dia tidak berhenti pada satu orang, tapi dia meluas dan memanjang begitu dan melebar ke mana-mana kayak gitu. Karena saya rasa dengan cara begitu maka setiap kebaikan yang kita pernah terima itu tidak hanya menjadi milik kita sendiri ya, tapi dia menjadi milik lebih banyak orang. Pakaroso itu pesannya saudara, pakaroso buat ibu, pakaroso untuk berdaulat baik untuk diri sendiri maupun juga bersama-sama dengan masyarakat.